Hai, saya Nabila Naturiski, calon pengendali dampak lingkungan terampil. Saya merupakan CPNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda DIY, tepatnya di Balai Pengolahan Sampah. Sebagai pengendali dampak lingkungan di Balai Pengolahan Sampah, saya lebih banyak bertugas di TPA Regional Piungan, yang merupakan tempat pemrosesan akhir berskala regional yang dikelola untuk melayani 3 wilayah, yaitu Kota Jogja, Bantul, dan Sleman. Lokasi TPA Piungan terletak 13,5 km atau 26 menit dari kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Ngablak dan Watu Gender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2023, Balai Pengolahan Sampah memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan teknis pengolahan sampah, termasuk pemeliharaan sarana penanganan sampah. Infrastruktur penunjang seperti jaringan drainase memiliki peran penting untuk mengendalikan limpasan air hujan agar tidak meningkatkan volume air lindi hasil dekomposisi sampah. Sistem jaringan drainase di dalam kawasan TPA Piungan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektar. Dengan adanya penutupan TPA Piungan secara resmi pada tanggal 30 April tahun 2024, kegiatan pasca penutupan tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kestabilan dan mencegah pencemaran lingkungan. Sebagai CPNS pengendali dampak lingkungan terampil di DLHK DIY, upaya inovasi melalui kegiatan pemetaan zona rawan jaringan drainase di dalam kawasan TPA Piungan sebagai upaya efektivitas pemeliharaan infrastruktur bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kerusakan drainase sebagai dasar pemeliharaan preventif yang sistematif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis peta risiko terbukti meningkatkan efektivitas pemeliharaan dan efisiensi sumber daya. Adanya pemetaan zona rawan drainase ini diharapkan pemeliharaan infrastruktur di lingkungan TPA dapat meningkat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Pada minggu pertama aktualisasi, kegiatan yang dilakukan adalah konsultasi awal bersama mentor dan rekan kerja sebagai dasar perencanaan pemetaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh arahan dan memastikan rencana analisis kerawanan drainase selaras dengan kebutuhan instansi. Hasil konsultasi menjadi dasar penyusunan rencana kerja yang terarah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, koordinasi dengan rekan kerja dilakukan untuk menyamakan persepsi, membagi tugas, menyusun jadwal survei, dan menyiapkan data pendukung. Melalui kegiatan ini, terbangun kerjasama yang efektif sehingga proses pengumpulan data dan penilaian dapat berjalan lancar, kolaboratif, dan efisien. Setelah proses penyelesaian tersebut, kegiatan berlanjut pada pengumpulan data dan penyusunan peta awal drainase. Tahap ini penting untuk memahami gambaran menyeluruh jaringan drainase sebelum memasuki analisis kerawanan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumen as-built drawing, peta persebaran drainase, dan catatan pemeliharaan sehingga diperoleh peta awal jaringan drainase. Selanjutnya, peta awal tersebut diidentifikasi kembali dan diverifikasi melalui pengamatan langsung di lapangan untuk membagi jaringan drainase ke dalam segmen-segmen yang lebih detail. Pembagian segmen dilakukan berdasarkan titik crossing dan ukuran unit, sehingga diperoleh 58 segmen dengan karakteristik yang bervariasi dan siap dianalisis lebih lanjut. Pada minggu ini, kegiatan berfokus pada penetapan variabel dan klasifikasi kerawanan drainase. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 variabel utama, yaitu ukuran unit, kerusakan unit, vegetasi, serta sedimentasi. Setiap variabel dinilai dengan skala 4 tingkat, 1-4, untuk menggambarkan variasi kondisi lapangan secara lebih detail. Pengamatan lapangan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi drainase dapat dinilai dengan akurat. Tahap awal dilakukan dengan menggunakan drone, yang membantu memberikan gambaran umum dari atas mengenai alur saluran, area yang tertutup vegetasi, serta titik-titik yang sulit dijangkau secara langsung. Setelah itu, pengecekan dilakukan secara langsung pada setiap segmen jaringan drainase. Dengan menilai kondisi fisiknya satu persatu berdasarkan variabel kerawanan seperti kerusakan saluran, sedimentasi, serta vegetasi, pengamatan lapangan ini memberikan detail penting mengenai gangguan yang tidak tertangkap hanya melalui peta atau citra udara. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode scoring untuk menentukan tingkat kerentanan tiap variabel. Hasil pengolahan menghasilkan matriks tingkat kerawanan yang menunjukkan hubungan antar variabel dan tingkat resiko pada tiap segmen pengamatan. Selanjutnya, seluruh data tersebut divisualisasikan menggunakan Google Earth dan ArcGIS dalam bentuk peta tematik. Pemetaan tidak hanya menampilkan zona kerawanan secara keseluruhan,
tetapi juga divisualisasikan secara terpisah untuk setiap variabel agar sumber kerawanan dapat dibaca dengan jelas. Misalnya, peta kerawanan vegetasi memperlihatkan segmen-segmen drainase yang tertutup semak, rumput tinggi, atau tanaman liar yang menghambat aliran. Kemudian peta kerawanan sedimentasi menunjukkan segmen dengan penumpukan sedimen tebal seperti pasir, tanah, atau lumpur yang mengurangi kapasitas penampang saluran. Peta kerawanan ukuran Unit menggambarkan variasi dimensi saluran, di mana saluran berukuran lebih kecil atau tidak sesuai kebutuhan debit ditandai dengan segmen berisiko lebih tinggi. Kemudian, peta kerawanan kerusakan Unit menampilkan segmen dengan retakan, pecah, pergeseran struktur, atau bagian yang mudah tergerus. Seluruh peta variabel disusun, kemudian digabungkan menjadi peta kerawanan drainase secara keseluruhan, yang menunjukkan tingkat risiko setiap segmen secara komprehensif. Tahap akhir dalam kegiatan aktualisasi adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, seluruh proses pemetaan tingkat kerawanan drainase ditinjau kembali untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh temuan serta proses kerja kemudian disusun dalam laporan monitoring dan evaluasi sebagai dasar penilaian akhir kegiatan. Melalui proses monitoring dan evaluasi ini, diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai capaian, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut yang dapat menjadi dasar dalam peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan drainase di periode berikutnya. Kegiatan pelaporan kepada atasan dan pemangku kepentingan merupakan tahap akhir dari proses penyusunan peta kerawanan drainase. Pada tahap ini, seluruh hasil monitoring, evaluasi, analisis data, serta rekomendasi dirangkum dalam laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut disampaikan kepada atasan dan pihak terkait sebagai informasi menyeluruh mengenai kondisi existing, tingkat kerawanan setiap segmen, serta prioritas penanganannya. Melalui pelaporan ini, proses pengambilan keputusan terkait pemeliharaan dan penanganan drainase dapat dilakukan secara lebih tepat, terukur, dan juga berbasis data. Alhamdulillah tulisannya mantap, lebih ekspektasi. Mudah-mudahan sukses tulisannya, bermanfaat bagi kami. Terima kasih, Bu. Buat Alhamdulillah karensi ini tugas latsarnya berskala kayak S1, skripsi S1, dan sangat berguna bagi kami yang di kantor untuk nanti perencanaan anggaran di tahun depannya. Oke, dengan adanya peta yang jenengan buat itu akan memudahkan teman-teman untuk pengecekan di mana titik-titik drainase di zona pasif itu yang rawan, mungkin ada endapan lumpur atau mungkin vegetasinya yang sering mengganggu. Itu sangat membantu bagi kegiatan untuk teman-teman yang di sini. Terima kasih banyak, Pak.